Sobat TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Jawa Timur. Sekarang saya lagi ada di daerah Dauk, Kabupaten Malang, pemirsa, di mana narasumber kita hari ini adalah sosok yang inspiring ya, sangat menginspirasi sekali. Dari seorang tukang kebun sekarang menjadi pengusaha kuliner yang sukses. Nah, penasaran kira-kira seperti apa sih narasumber kita hari ini? Ikuti terus. Nah, iki pemirsa, wonge sing digolek iket mau seorang tukang kebun yang sekarang punya usaha kuliner yang viral di Malang. Langsung aja yuk kita kenalan sama Cak Pandri. Halo Cak Pandri. Halo Mbak. Sam Pandri. Oke, sehat? siap. Tahes? Sehat Mbak. Wah, sehat Pol. Alhamdulillah. Nah, jadi Cak Pandri Ikire adalah seorang pengusaha atau owner dari warung tani, lalu juga kopi tani dan juga lelenggahan ya. Iya Mbak. Jadi usaha yang ada di dalam satu lokasi. Kawasan ya. Ya, tapi tiga-tiganya ini ruame. Betul Mbak. Cene Cak yo. Rame Mbak, alhamdulillah Mbak. Waduh, luar biasa. Iya. Nah, bisa dong Cak diceritakan awalnya yang menjadi seorang tukang kebun sekarang bisa punya usaha kuliner yang luar biasa. Bisa diceritakan nih? Bisa Mbak. Ya apa ya apa. Jadi gini Mbak, dulu kan saya itu ikut bapak saya Mbak. Jadi saya diajari bapak saya itu bercocok tanam Mbak. Artinya setelah nanam gitu Mbak, terus aku garap-garap proyek gitu Mbak, garap proyek di perumahan gede-gede itu Mbak, gawe golf, ya kan, terus kirim tanaman ke Papua juga Mbak, atau itu kan. Lah setelah kita sering keluar pulau Mbak, kepingin punya usaha, sehingga ada toko omah Mbak. Toko omah, akhirnya ketemu arek pinter Mbak. Ketemu arek pinter, arek nonoman Mbak. Jadi ya no Mas Adim itu pinter juga, tokoh pemuda di desaku. Terus ono maneh Abdul Mbak. Abdul ku arek nonoman Mbak. Itu. Jadi kafe iki ada 3 segmen Mbak. 3 segmen ya. Oke. Jadi ini kopi tani. Kopi tani yang ini saiki ya dhewe kene iki ya. Ini kopi tani Mbak. Kopi tani itu segmennya apa? Arek nonoman Mbak. Cek ewet nom aku, Mbak. Kebetulan noman lho, Mbak. Saiki yo sik enom ngene lho, Cak. Loh, wis rada tua iki, Mbak. Tapi memang Cak Pandri ini asli Malang kah atau gimana? Asli kene, Mbak, asli Malang, Mbak. Asli Malang. Tapi lek wong takok mesti kok citane koyo ono temur-temurin lho, Mbak. Citane wong sing takok itu lho kan. Padahal aku yo wong Jawa, Mbak. Asli? Asli yo. Kedua orang tua juga asli wong Malang? Malang. Iya. Oke. Terus bisa diceritakan lagi gimana tadi? Lah, kalau ini kafe iki Mbak, kopi tani ini pas lagi kan sepi Mbak ya. Ya. Cuma lek pas normal kemarin Mbak itu per hari kunjungannya 600 anak Mbak. 600 anak. Cuma sekarang kan rodewe lah ya. Arek Muhammadiyah itu lho Mbak, wis akeh sing mulai. Karena ini segmentasinya mahasiswa begitu ya Pak? Iya. Oke. Lek citane arek-arek takok aku si pandemi mek karek 10% Mbak sing di Malang. Jadi yo di kene kan akeh kafe Mbak yo. Jadi diperebutkan ambek wong sakmene kae, kafe-kafe sing ono di kene iki. Kalau warung tani itu segmenku memang anu Mbak, segmen family Mbak. Nah, segmen family ya alhamdulillah Mbak, lek koyo ngene iki dina Sabtu ngene iki sampai 800 orang lah Mbak. 800 orang sing marung niki. Iya, sing marung. Sing marung. Oke. Jadi opo sih kok tak jenengno warung tani atau kopi tani itu teko awalnya Mbak. Teko awal aku sing wong tani lho Mbak. Kan yo kan beban Mbak. Gitu ya? Iya. Kalau orang wong tani jenenge warung tani saya ndak ada beban. Jadi ono Pak Menteri rene takok opo kasih yo sing dipangan wong tani yo gitu ya. Tapi beberapa kali nih ya Cak ya, aku datang ke warung tani itu memang rasanya itu suwedep ngono lho. Memang asli masakane wong Jawa yang biasa dimakan kayak sedep banget ngono loh pemirsa. Iya. Terus yang ketiga apa nih segmen yang ketiga yang ada di sini? Lek aku ndelok lek pas sing makan ngono sampean Mbak, lek sing nyawang aku tambah sedep Mbak taman Mbak. Sia ya Cak Pandri. Iya. Iya, Jadi anu Mbak, di kene itu mak-mak Mbak ya. Mak-mak yang yang tua-tua itu. Kalau dia masak itu enggak berubah Mbak. Jadi maseno rawame ya. Rawame atau sepi rasanya podo Mbak. Maseno nanti ini kan hari ini ada sekitar 600 ya Mbak. 600 orang hari ini. Itu ya nanti rasanya sama Mbak.
Lek sing arek nom-nom itu biasanya sing ini lek pas rame rada ngedrop titik gitu loh Mbak. Tapi perlu belajar gitu loh Mbak. Siap, siap. Gitu, Mbak. Jadi istilahnya pemirsa, kalau bahasa gaule iku chef ya. Iya, Tapi lek wong Jawa basane petola, tukang Iya. masak ya. Justru petola iki masakane justru enak-enak dan itu memang diterapkan di warung tani milik Pak Pandri ini yang akhirnya mengundang banyak konsumen yang datang karena masakan di sini rasanya itu sama dan juga enak gitu loh. Jadi dari waktu ke waktu pun nggak berubah begitu Gak ya. berubah Mbak ya. Lalu selain ada kopi tani, warung tani dan juga lelenggahan. Kalau lelenggahan sendiri? Itu Mbak, pengembangan dari warung tani Mbak. Nanti lebih ke konsep ikan segar Mbak. Jadi gurami, belut, lele, mujair itu dimasak dalam keadaan ambil di kolam Mbak. Oke, kita kembali ke profilnya dari Cak Pandri ya. Sebetulnya kalau boleh Indah tahu latar belakang pendidikan dari Cak Pandri ini apa sih? Aku SMA Mbak. SMA. Iya. Tapi yo gak patek pinter Mbak. Oh, patek pinter. Gak patek pinter blas. Juara siji terus, ranking siji terus ya Cak yo? Iya Mbak. Sampai wingi konangan Mbak. Nilaiku ijazah Mbak, ambek anakku. Mosok ijazah ono sing nilai 3 Mbak. Waduh. Luar biasa telu lho Cak, sampe ini ojo nemen-nemen. Loh, jene ya, Tapi Mbak, gak gini, Mbak. apa-apa, endingnya kan duwe usaha kuliner sing ruame. Pasti omsetnya ya jutaan sedino. Karena teman Mbak, konco akeh Mbak. Oh, oke. Kan ero konco iku lek aku gak patek pinter Mbak. Heeh. Saken Mbak aku. Dari diuruki Mbak. Diuruki cara-cara bahkan Pan Java itu kan sing gawe ku koncone Mas Hendro. Nah, Nggih, Pan jenenge Java itu apa? Panorama Alam Nusantara Jawa. Nah, konsep yang di Iya, di sini kah? Iku bapaknya Mbak. Oh. Bapaknya, jadi ono warung tani, ada kopi tani, ono kasemo, ono lelenggahan dan sebenarnya ono kafe anyar mana Mbak, Garden Cafe Mbak. Oh, Di kini ono 5 kawasan, 5 outlet. 5 gitu, Mbak. outlet. 5 outlet Mbak. Dari seorang tukang kebun sampai akhirnya bisa menjadi pengusaha itu awal ngerintisnya membuka usaha kuliner ini kenapa akhirnya memilih usaha kuliner nih? Karena Dari sekian banyaknya usaha. karena gini Mbak, kebetulan lokasi kita Mbak ya. Jadi aku Mbak Arek Nonomani diskusi itu di Muhammadiyah itu loh Mbak. Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah itu ada 40.000 mahasiswa Mbak. Ya. Nah itu berangkat dari situ akhirnya wah itu kalau kita ambil segmen 5%-nya saja Mbak wis akeh Mbak Iya benar. Nah ya apa carane iso ngopi ndek kene kita kasih tempat yang nyaman Mbak ya banyak pohon-pohonan itu kan jadi lek sampean ngopi ndek kene Mbak makan di sini itu karena akeh tandurane Mbak ya jadi nyaman lho Mbak Jadi adem ya. Mahasiswa kan wes mikir nemen ya tahu akhirnya disediakan wadah yang asri dan tentunya bisa membuat fresh begitu ya. Betul Mbak. Masyarakat iku lek rene iku wajib kok kusem ngono Mbak ya. Metu seger san Mbak. Apa-apane enggak apa-apa kok sampean Mbak tambah seger maneh Mbak. Oh, iku Dijak ujupe, ngopi, Mas. iku Hah? ujupe Oh, soalnya ujupe, Cak. iya. Ya apa sih? Oke, Sek Cak yo, kita iklan dulu sebentar. Oh siap Mbak. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Pemirsa Bincang Toko Jawa Timur, sekarang masih bersama dengan narasumber kita, yaitu adalah Cak Pandri, owner dari Warung Tani, Kopi Tani dan juga lelenggahan yang ada di daerah Dau, Kabupaten Malang. Nah, Cak, Ya Mbak. Indah masih kepingin tahu nih tentang latar belakang dari Cak Pandri. Nah, jenengan ini kan nggak punya basic pengusaha, maksudnya di bidang kuliner begitu ya? Betul Mbak. Lebih ke tanaman begitu ya, malahan ya. Nah, dengan membuka usaha kuliner ini apakah langsung rame atau seperti apa awalnya nih? Ya Mbak. Jadi sebelumnya Mbak ya, kita keluarkan di landscape Mbak, di taman Mbak. Jadi saya konsepnya bahasanya gini. Orang di sini 3 jam dia masih di sini nggak gerah, nggak nangali Mbak yo. Nggak nangali-ngali ya. Nangali-ngali. Wah, ini berarti sudah konsep 1 masuk itu Mbak ya. Konsep kedua baru ke rasa Mbak. Ke rasa makanan itu Mbak. Lah rasa makanan itu kita lihat dari ini Mbak, orang yang makan di warung Mbak. Jadi pas orang makan di warung, didelok loh, kok masih banyak ya. Secara otomatis kan nggak enak Mbak. Nah, nggak enak tak kontrol nang dapur Mbak. Loh, apa kok gak dipangan iki Mang? Nah, tak cek bahan-bahannya itu Mang. Ternyata kadang-kadang ada lah Mbak ya, kesalahan kita Mbak. Kesalahan di dapur itu
kadang-kadang ikan Mbak ya. Ikan itu nggak segera dimasak itu loh Mbak, kelamaan itu. Itu juga akan pengaruh Mbak. Sedetail itulah kita melihatnya itu loh Mbak. Kedua juga kecepatan Mbak. Nah, kecepatan dalam, kalau sekarang itu kan prasmanan itu kan orang datang lapar ya, langsung susun itu kan, langsung makan, langsung bawa itu kan. Itu kalau kesulitannya ya pertama Mbak, kesulitannya itu kan pertama ini Mbak, manajemen dulu Mbak. Kan gak pada iso manajemen Mbak. Nah, itu yang pengen Indah tanyain sebetulnya. Apakah langsung rame ataukah ada jatuh bangunnya dulu ataukah pernah mengalami kerugian bahkan bangkrut sampai akhirnya sekarang bisa fighting lagi dan bisa rame seperti itu? Nah, alhamdulillah kita cuma 1 bulan Mbak. 1 bulan apa itu. Tuh? 1 bulan kenapa? 1 bulan itu belum dapat untung Mbak. Oh. Minus. Iku duitku dewe Mbak. Jadi uangku dewe. Ya mosok kate duitku. Bukan, maksudnya gini Mbak. Mesti kok sampean Mbak ya. Sampean kan apa koncone akeh. Heeh. Lah indah sampean datang ke aku Mbak, tak kasih uang 1 juta. Saya mangano di warungku. Lah masih itu Mbak. Jadi uangku sendiri tak kasihkan sampean ngebasi konco sampean. Tapi sing punya basis masa itu loh Mbak. Sampai sejauh itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi akhirnya kan kasetku ya strateginya ya. Kasetku kan ngomongin Mbak. Ngantuk gini Mbak. Kan orang tua Mbak. Aku dhewe yo ngantuk Mbak. Wah, iku kan wong tuku plus yo. Cek punya semangat karyawan juga Mbak. Karyawan semangat iso ngedoli, iso transaksi itu waktu sendiri Mbak. Wah, gila. Terus kedua juga mungkin Mbak ya, mungkin juga gelek ngasih makan orang lah Mbak. Mungkin itu ngasih makan orang itu juga sebagian gantek malamnya itu kan prasmanan Mbak ya. Kasihkan orang gitu Mbak. Karena untuk menu prasmanan itu setiap hari harus fresh Mbak, harus ganti. Iya, itu Mbak. Terus masalah manajemen itu Mbak, ya itu yang mungkin bahasanya 3 bulan itu secara hitungan saya untung ya. Tapi uangnya nggak ada. Itu. Nang dicak? Karo gitu kan. Ya mungkin itu aja lah. Mungkin akhirnya tapi setelah 3 bulan Mbak, kita boomnya di puasa Mbak. Oke. Puasa itu ganti manajemen. Iki bukanya 2000 berapa? 2019. Puasa itu baru Mbak. Karena mungkin kebutuhannya wong berbuka ya. Jadi warung-warung di bawah itu full kabeh. Akhirnya merembet-merembet nang kene Mbak. Itu akhirnya rame di posoane iku wis punya akhirnya jadi semangat. Berkah Ramadan ya. Iya, semangat lagi. Dulu apa enggak semangat aku Mbak. Dapat 2 bulan enggak semangat itu kan. Karena kok sepi terus gitu ya. Kan, enggak semangat ya. Ngenteni wong tuku dan ono motor liwat ngono. Wah, iki ate marung iki. 14. Wah, Kak Sido, di Pak Kak Sido ini. Itu iso ngene terus, Mbak. Itu. Oh, alah. Jadi mbak-mbaknya ada adik itu kepengin buka rumah makan atau apa itu ya. Biasanya 1 bulan itu, Mbak. Itu harus banyak strateginya di situ. Oke. Itu, Mbak. Tapi strategi yang dihadirkan oleh Cak Pandri ini pemirsa cukup unik karena di bulan pertama itu dia ngasih duit ke temennya. Nah temennya ini bayari konco-koncone. Jadi biar seolah-olah biar tahu dulu nih kalau ada warung tani dan kawan-kawannya di sini, gitu ya. Dan akhirnya di bulan kedua kok gak ngekei meneh Cak? Saya tetap Mbak. Oh saya masih tetap ya. Itu alhamdulillah ada ini Mbak, ada juga ini Mbak, lupa saya Mbak. Bulan pertama itu Mbak, ada orang pesen nih nasi kotak itu. Ya. 1.000 lebih. 1.000 tapi bare akhirnya gak kebayar gitu loh Mbak. Kok bisa nggak kebayar? Ya lupa mungkin orangnya itu aja. Oh ya Allah. 1.000. Cuma tiba 6 juta itu kan. Harusnya? Ya lebih lah Mbak. Cuma enggak apa-apa lah. Karena itu kan buat belajar lah Mbak. Karena ya ampun. kalau kita bisnis itu pasti pasti ada gitu. Enggak apa-apa itu kan. Itu guru kita itu Mbak. Enggak apa-apa itu kan. Memang harus gitu kan itu. Nggak bisa langsung lancar, nggak bisa. Betul. Terus kita pantau juga, ya alhamdulillah sih Mbak, waktu launching ini, kafe kopi tani ini, kita ngundang adik-adik mahasiswa Mbak. Kita kasih makan gratis, kopi gratis, sebanyak 500 anak Mbak. Kita akhirnya langsung rame Mbak, karena memang basis kita di kafe ini kan anak mahasiswa Mbak. Nah, itu anak 40.000 loh Mbak. Cuma 3 kilo dari sini, ada 40.000 anak mahasiswa itu pasar itu Mbak. Betul. Jadi memang jatuh bangunnya di awal, jadi memang harus pakai uangnya sendiri untuk itu tadi ya Pak ya. Terus akhirnya sampai lupa bayar tadi nasi kotaknya, luar biasa. Tapi di situ emang
apakah nggak ada marketingnya sendiri untuk memang benar-benar melakukan promosi gitu, Cak? Karena saya nggak punya bidang, Mbak. Saya nggak ada bidang kuliner, Mbak. Ayo kita cari bareng-bareng, nanti lah ketemu. Nanti pasti ketemu kita. Saya optimis pasti ketemu. Akhirnya ketemu, Mbak, sekarang, Mbak. Ya. Sekarang udah lancar, Mbak. Sudah rame. Rame, lancar semuanya. Alhamdulillah, Gitu, betul. Iya. Jumlah karyawan di sini ada berapa nih, Cak? Totalnya ada hampir 50, Mbak. Total dari warung tani, kopi tani sama lelenggahan. Iya, 50-an lah, Mbak, kalau di ini. Oh, 50. Oh, kalau yang sama yang baru 60, Mbak. Sama yang Iya, baru yang baru. itu Yang lelenggahan itu. Bukan, yang Garden Cafe. Garden Cafe. Iya. Itu juga mau launching berarti? Iya, mau launching. Wah, luar biasa. Terus kalau untuk karyawannya di sini nih ya, dari 60 karyawan tadi, latar belakang karyawannya di sini apa? Alhamdulillah, Mbak, agak sing kuliah juga. Kalau kuliah itu biasanya tak taruh di manajemen, Mbak. Sing pinter komputer. Karena aku gak suka komputeran, Mbak. Lah, tapi di sini juga anak-anak yang nggak sekolah pakai, Mbak. Oh gitu? Iya, karena di lapangan, Mbak ya. Biasanya kan orang lapangan, bukan orang tori, Mbak. Jadi, iku mang. Ya, alhamdulillah. Di lapangan tuh dalam arti yang bagian nganterin makanan kah atau piye? Maksudnya gimana, Mbak? Makanya tadi kan dibilang kan latar belakang kan, ada yang pendidikan mahasiswa, lalu juga yang nggak bersekolah, tapi yang bersekolah ini di lapangan. Nah, maksudnya di lapangan ini apakah dia itu yang bagian nganter-nganter ataukah seperti apa? Yang bagian nganter-nganter itu, Mbak. Kan di sini karena rawame, Mbak ya. Karena kita harus kuat kakinya itu loh, Mbak. Karena ya tahu sendiri kostumnya ini kan outdoor, Mbak ya. Jadi makannya itu bisa radius 50 meter, Mbak. Iya kan? Dari Prasmanan bawa ke jauh memang iya. ya, dari jaraknya Prasmanan sampai ke tempat duduk yang di sebelah sana pun jauh. Oke. Artinya karena kita harus kuat kakinya itu loh, Mbak. Iya. Kuat kakinya juga kuat pikirannya gitu. Benar-benar. Iya. Baik, Cak Padri, nanti kita lanjut lagi ngobrol Siap, ya. Mbak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam Bincang Toko Jawa Timur. Masih bersama dengan owner dari Warung Tani, Kopi Tani, dan juga Lelenggahan, yaitu ada Cak Pandrin. Kalau tadi kita ada di Kopi Tani ya, sekarang settingan kita berbeda nih pemirsa. Kita sudah berada di Warung Tani yang viral di kalangan emak-emak. Betul ya, Mbak. Karena di sini mengusung konsep family atau keluarga. Dan ini bisa dibilang yang paling hits di sini ya, Cak ya? Betul, Mbak. Ya. Nah, bisa dong diceritakan di sini menunya apa aja sih sebetulnya Warung Tani ini? Ya, menunya menu tradisional, Pak. Ada kare, ada macam-macam aneka sayur, ada udang, olahan udang, ada macam-macam lah, Mbak. Kulupan. Ya, kulupan ada juga. Pokoknya sengkas Wong Tani. Wong Tani, iya. Nah, tapi ndek ini panganannya jenenge enak-enak loh, Cak. Pol, Mbak. Wong asli. Pol. Tapi larang-larang apa gak iki? Murah, Mbak. Jadi kalau mangan di kini ku sementing ngontrol keuangannya, Mbak ya. Nah. Jadi tanggal tuwek kepengin mangan mek 20.000 iso, Mbak, di kini, Mbak. Oke. 20.000 mangan ya kan. Tapi lek longgar yo. Dudu akeh. Akeh ya 35.000 lah. Terus oleh sate komo aneka macam ikan itu 35.000, Mbak. Terus gak kuat wonten, Mbak, di sini. Nah, itu kan apalagi kondisi pandemi ini, Mbak ya. Kantongnya tipis-tipis, mak-mak ya kan. Betul. Mangan di kene ya kan. Terus oleh view api kok ngene lho, Mbak. Nah. Iso joget-joget TikTokan, Mbak. Itu, Mbak. Makanya viralnya di kono, Mbak. Iya. Nah, tadi ndek ini aja nih murah-murah berarti ya, Cak ya. Murah, Mbak. Tergantung isi kantong. Iya, kantong, Mbak. Isi dompet. Iya. Begitu ya. Terus juga di sini konsepnya prasmanan. Nah, Mbak. Ada gazebo, ada berapa gazebo di sini nih, Cak? Wah, Mbak. Ini kapasitas kita ini per satu waktu, Mbak ya, itu 650 orang, Mbak. Jadi kita punya gazebo ini, Mbak ya, dalam satu waktu bersama itu bisa menampung 650 orang. Satu kawasan ini. Ya. Nah, krungu-krungu, Cak, sering akeh menteri rene. Temenan ta iku? Wah, Mbak. Kemarin tuh Genah. iya, kemarin Pak Menteri Pak Muhadjir, Mbak. Oh, Pak Muhadjir Effendi. Iya. Terus rencana ada 33 menteri ke sini. Oh. Menteri apa mantri? Mantri, Mbak, sorry. Mantri Tani, Mbak. Iya, Mantri Tani, sorry, Mbak. Iya. Luar biasa loh ya. Jadi selain ini Cak Padri ke humoris di Mbak pemirsa. Ya. Cak pinter, Mbak. Soalnya lek tegang itu kan gak humoris malah tadi goblok tambah goblok ngono, Mbak. Iya. Iya, tapi Cak Padri ki karena koncone akeh, akhirnya belajar sampai akhirnya saiki duwe usaha sing luar biasa. Karena wong gak tega Mbak aku, Mbak.
Kan ketok goblok kan. Ketok Dulu ae melas. yo. Dulu ae cek pinter ngono lho, Mbak. Oh, ngono. Akeh iku akeh sing aku iki. Supporterku akeh niku ya. Ya untungnya ada teman-teman yang baik hati yang mau memberikan atau berbagi ilmu tentang usaha begitu Iya, ya Mbak. Cak ya. Iku ono pernah Cak Nun, Mbak. Cak Cak Nun. Nun, Gus Miftah, Mm-mm. Wamenlu, terus apa? Wong Papua. Natalius Pige pernah ke sini. Sama maneh. Wah. Sekda, Hmm. terus Bupati, Wali Kota, Waduh. Batu, Wali Kota Iya. Malang wis rene kabeh. Mek karek bola-bola kudu rene sing akeh lah. Wah, luar Cek rame biasa. terus ya, Iku warung. pejabat Rene iku sampai nundang apa nyentek kok dhewe? Sebagian ono sing ngundang, Mbak. Jojok sampean paksa. Nah, sing Enggak ya? ngundang arek mahasiswa, Mbak. Oh. Karena arek mahasiswa itu kan akeh belajar nek kene. Belajar nang aku, Mbak. Belajar nang wong gak pinter gitu, Mbak. Mm-mm. Tapi alhamdulillah ya wis akeh sing dadi di Jakarta, Mbak. Arek sing ngopi nek kene, Mbak. Heeh, heeh. Lah arek sing ngopi wis di Jakarta, nggawa nang kene warung kene dulu, Mbak. Mm-mm. Kayak ngono, Mbak. Terus saiki sing lebih prospek itu di warung iki anu, Mbak, travel, Mbak. Oh, iya Nah, iya iya. travel kayak ngene iki hari ini itu ada sekitar 5 bis, Mbak, yang masuk. Dari mana? Surabaya ada, Hmm. terus Lamongan, ya bahkan kemarin ada dari Jakarta, Mbak. Heeh, heeh. Jakarta mek kepengin mangan apa sayur ontong itu loh, Mbak. Iya. Enak aja Sayur nih, ontong asli ya. Kayak kemarin itu ono Pak Menteri di Rene, Mbak ya. Heeh. Pak Menteri apa? Lawe ndek kene mau apa Lah Pak iku Menteri? ajudannya bingung, Mbak. Apa kasih ndek kono, Pak, gitu kan aku. Yo kasih wong sing mangan iku lho, orang macul-macul itu lho. Pak nyangkul yo aja beban. Oh Mbak. iya 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 terus terus. Ajudannya bingung. Hmm. Jadi njaluk ngene lah gak ono, Mbak. Kone yo iso masak, Mbak. Kalau njaluk apa? Kakap bakar, apa? Kakap bakar. Heeh heeh heeh. Gak siap ini, Mbak. Yo akhirnya ngledek, Mbak. Pak Menteri Rene mek njaluk mendol ambek sayur ontong lho, Mbak. Nah. Ngono wis balik pindho, Mbak. Lah Pak iya. Menteri Pak Muhajir. Mbak. Soalnya lek wis kakap, iwak-iwak ngono wis biasa. Blenger Justru ya, Mbak, sing ya. kulupan karo urap-urap iku sing Iya. justru digoleki karo pejabat-pejabat rindu mungkin ya. Rindu Nah. ambek mboke, Mbak. Mbek Nah, mae di betul, kampung ya. betul, betul. Jadi ngono aku iki eling mbokku ngono jenenge Pak Muhajir. Makku sih, mbahku jadi. Mbahku ngono. Baku. Jadi akhirnya begitu makan di sini apalagi dengan konsep yang alam Deso. begini ya. Deso, Mbak, ya. Deso begini dan akhirnya mengobati rasa rindu dari Pak Menteri tadi. Selain itu ada siapa lagi yang pernah datang ke sini, Cak? Wis lali, Mbak, wis. Wis Paling lali? yo biasanya kadang Saking oke iya, ya. karo aku, Mbak, gak tak absen soalnya. Oke. Heeh. Terus nanti ini apa yang akan dihadirkan di Warung Tani ini? Mungkin adakah inovasi-inovasi lain seperti itu untuk menarik Selalu ada, Mbak. pengunjung? Jadi nanti untuk travel-travel, Mbak ya, Heeh. yang datang ke sini habis 3 juta. Kita kasih apa namanya? Parcel, Mbak. Parcel. Parcel ya. Buah atau Iya. parcel duit. Pakai sambel. Lah Mbak. rugi bandar ya. Pakai sambel lebih buah, Mbak. Jadi Oh. kas dandawi kan nggone jeruk, Mbak. Jadi tak kasih jeruk sama tak kasih sambal warung tani, Mbak. Nah, jadi semakin akeh Sambal tentunya- bajak Warung betul Tani ya. Oh, Sambal enak pete, sih. atau Sambal pete, pete. sambal welut, cumi-cumi, tuna, ono Mbak ini, Mbak. Nah, itu, Mbak. Iya iya iya. Terus apa lagi, Cak? Inovasi selalu berbenah, Mbak. Heeh. Kita ini nanti ada orang makan di warung tani dengan view golf, Mbak. Nah, menarik. Golf, iya. Ojo dibuka nih gini, Iya, Cak. Di oh, segmen berikutnya aja. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur. Nah, pemirsa Bincang Toko Jawa Timur, seperti yang Indah janjikan tadi bahwa kita akan kepo tentang golf mini yang ada di wilayah Warung Tani milik Cak Pandri. Cak Pandri, ya apa sih sakjane golf mini ini sampean iki? Sebenarnya nih, Mbak, ini golf multifungsi, Mbak. Oh, golf Jadi ini aslinya ini kebun multifungsi. durian, Mbak ya. Oh, Kebun durian ya kan. Cuman tapi sih cilik-cilik itu ya, Iya, saya. masih cilik. Kebun durian kan hasilnya 5 ton, Mbak. Heeh. Lah, jenis awake wong bisnis, Mbak, kan butuh pemasukan harian, Mbak. Nah, jadi di sela-sela nih kebun durian ini tak kasih golf mini, Mbak. Heeh. Golf mini pun juga masih multifungsi, Mbak. Heeh. Iso digawe acara UMKM di sini, pentas budaya masih bisa nih gini, Mbak. Oke. Termasuk wedding, Mbak.
wedding iso di sini. Mungkin mbaknya kalau nanti wedding bisa. Saya sudah buntut satu, Pak. Oh sudah, aduh ketelir aku. Nah, Ketelir, ya. ini tapi belum buka ya untuk apa mini golfnya? 2 bulan lagi jadi mbak. 2 bulan lagi jadi. 2 bulan lagi jadi, ya. Barengan sama garden apa yang belum jadi itu? Ini mbak sama itu nanti mbak. Itu ada hall untuk wedding mbak. Oh. Nanti jadi masuk ke sana untuk khusus untuk wedding. Mm-mm. Nah itu mbak. Jadi ini memang belum jadi. Nanti 2 bulan baru bisa dipakai gitu Baru pakai ya. ya. Nanti nyambung sama garden cafe di sana Oke, itu. ha. Dan nyambung gini mbak. Nah, Gitu. sudah ada warung tani, kopi tani Lelenggahan. Hmm. Kok bikin mini golf lagi? Apakah untuk menunjang omset Anda supaya lebih banyak atau seperti apa nih Cak Pandri? Untuk mbak, untuk apa namanya menambah mak-mak biar kesini. Jadi kalau Jadi yang main golf mama kok. Senin sampai Jumat ini kan warung kita agak belum apa ya, maksudnya kurang omsetnya mbak ya. Belum stabil Belum stabil. ya, oke. Makanya nanti kita buat makan di sini Senin sampai Jumat Hah? bisa golf di sini. Oh. Gratis mbak. Nah, itu. Gratis golfnya? Gratis ya. Padahal aku kate takok piro lek golf nek kene. Gratis mbak nanti mbak. Nah, sementing ini ya kan langsung posting di Instagram. Itu promosinya di kono mbak. Cek rame tambah rame warungnya mbak. Betul. Tapi memang dari awal untuk membangun mini golf ini nggak dikenakan biaya untuk pengunjung nantinya ya? Enggak mbak. Luar biasa. Sedekah wong ki wake loh pemirsa. Selain mini golf, di sini ada fasilitas penunjang apa lagi nih? Nanti kita buat playground mbak untuk anak-anak mbak. Jadi nanti mamae iso mangan tenang ya kan. Anak iso dolanan ndek kene gitu mbak. Gitu, Waduh, Mbak. luar biasa. Tadi alun-alun suwe-suwe, Cak. Bisa juga mbak. Oke. Ini malah bapakku kepala desa katanya gawe jalan Mulyoboro mbak. Mulyoboro. Iya, Duduk Malioboro bukan, tapi Mulyoboro. Mulyoboro. Nanti mau dibuka ini. Jadi jalan utama ini menjadi jalan Mulyoboro. Wah. Kan kita kan Mulya Agung nggak mbak? Mungkin bapak kepala desaku usul iki gawe Mulyoboro, Mulya Agung iki Mulyoboro apik iki. Karena nanti menjadi kawasan sing iso urip 24 jam mbak. Setelah pandemi ini, gitu mbak. Mau pas mlebu rene Cak aku ndelok kolam pancing di kono. Iku ancene sampean iwake sampean njoko ndek kono apa memang untuk pengunjung? Itu untuk lomba mbak. Oh. Untuk lomba-lomba ya kadang-kadang untuk harian juga bisa itu. Untuk umum bisa? Bisa. Tiap hari? Enggak mbak. Cuman Senin, Rabu sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Sekolah Oke. anak-anak mbak. Aku nggak melok kapan paham aku soalnya. Cak Pandri, Ya, Mbak. sebetulnya untuk mini golf sama apa tadi pemancingan ikan di sini, impactnya apa nih untuk omsetnya? Wah, Cak Pandri sendiri. pasti nanti akan menjadi ikon baru mbak. Artinya Ya. apa? Orang makan di sini mbak ya. Kan orang makan di sini pasti dia merasa apa kalau ibu-ibu makan pasti petani ya. Masa petani ini kan. Ono golf mbak. Jadi lek wong iso golf itu kan mesti apa ya? Merasa apa ya? Oh, aku kok wong tadi kok iso golf itu mbak. Nah, jadi nanti dengan adanya golf mini ini mbak nanti pertama untuk selfie-nya mak-mak itu pasti Oke. rame gitu kan. Rasane golf sing warang itu loh, ini Betul, gratis gitu betul. kan. Karena biasanya kan golf itu kan hanya untuk kelas menengah ke atas. Itu. Tapi akan dihadirkan di warung tani begitu. Terus juga untuk acara mbak, di sini nanti mesti banyak acara. Kita sudah punya 17 acara wedding mbak, sampai bulan 5. Wow. Nah, jadi ini kawasan outdoor mbak nanti. Sampai sana itu sampai bulan 5 sudah ada 17 wedding. Yang inden ya. Iya, artinya dengan adanya kawasan landscape ini akan menambah tentunya omset mbak. Oke, Gitu, menambah hits dari warung tani. Oh iya, Waduh, tambah. lengkap loh Bener. tiba warung Boleh, tani Mbak. rek. Nah, Iya. gitu. Nah, di sini kan konsepnya kafe begitu ya atau tempat makan begitu. Apakah ada hiburan yang dihadirkan untuk para pengunjung? Nanti ini persiapan puasa mbak ya. Ini lek puasa nanti mbak, itu kita kasih musik outdoor aja mbak di sini mbak ya. Wis mesti rame mbak. Oke. Nah, pasti rame, yakin rame aku gitu kan. Kalau yang sekarang sudah ada nih, Ini apa Kita- ada artis yang sampean undang di sini untuk nyanyi setiap hari malam minggu atau gimana gitu atau artis lokal atau selebgram mungkin? belum ada mbak, karena kak tahu sendiri ini hari ini di situ nanti ada acara mbak. Itu sudah bawa musik sendiri. Gitu. Di situ nanti jam 1 bawa musik sendiri, gitu kan. Karena di sini tuh mbak musik sampai 3. Nah, kalau kita ada musik itu kayaknya Bingung ya? bingung iya.
Itu, Mbak. Tapi mungkin suatu saat kita ada session itu Carter Cafe itu kan jam 3 sampai jam 6 kan sepi ya, Mbak. Jadi orang apa ya, makan siang wis mari. Katanya makan malam sih. Iya, masih nanggung jamnya. Nah, itu nanti kayaknya mau ada event lah itu nanti kita ambil segmen di antara itu nanti, Mbak. Jadi sebelum orang ke Batu atau ke hotel bisa nongkrong di sini nanti, Mbak. Nah, gitu. Ngopi-ngopi gitu. Murah itu loh, Mbak. Seneng gitu, Mbak. Terus di sini kan akhirnya Mbak Mbak mungkin bisa belajar-belajar dulu, Mbak. Kalau di mana di Kopi Tani tadi kan kelihatan ada panggung ya. Itu berarti memang nggak ada band-band lokal yang main di situ kah setiap hari apa gitu? Oh, ada, Mbak, kalau di kafe. Di kafe itu setiap Senin, Rabu, sama Sabtu itu ada. Senin, anak muda-muda ya. Rabu, Sabtu. Itu. Oke. Sama nggak melok nyanyi biasanya, Cak? Lu aku nyanyi ku apa yang Melayu apa? Tapi di sini sebagai owner nih, Cak Pandri gimana nih memantaunya? Apakah setiap hari ada di lokasi atau hanya hari-hari tertentu aja ada di sini? Sering di sini, Mbak, saya, Mbak. Sering lah. Maksudnya memang saya harus memantau sirkulasinya pembeli, kenyamanan itu, Mbak. Karena harus ada hal baru gitu, Mbak. Yang paling penting pelayanan, Mbak, di sini, Mbak. Betul. Nah, itu, Mbak. Karyawannya sampean gak wedi calek sampean awasi terus gitu. Seneng teman, Mbak. Tambah seneng. Karena lek agak teko malah digoleki. Mereka nggak tertekan dengan saya itu loh, Mbak, gitu. Karena aku gak kereng, Mbak. Gak kereng, blas. Gak kereng ya? Humoris ya? Iya. Akhirnya karyawannya mencari nih, waduh, Iya. Cak Pandri kok gak rene? Iya, boleh. Gitu ya. Bapak kok gak rene ngono kan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kami masih akan kembali tetap di Bincang Toko Jawa Timur. Masih bersama kami, Bincang Toko Jawa Timur. Nah, narasumber kita ini adalah Cak Pandri, owner dari Warung Tani, Kopi Tani, dan juga Lelenggahan. Tadi setelah kita berkeliling ya, Cak ya, mulai dari Kopi Tani, terus juga kita ke Warung Tani, bahkan kita sudah masuk ke mini golf. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita ada di Lelenggahan. Iya, Mbak. Nah, ini yang paling baru di sini ya, Pak ya? Baru, Mbak. Yang paling masih baru. 1 bulan launching kita, Mbak. Wah, masih launching 1 bulan, pemirsa. Nah, di sini konsep yang dihadirkan apa nih? Ini Mbak, jadi ini lelenggahan. Lelenggahan itu bisa duduk berlama-lama. Orang Jawa bilang gitu. Lelenggahan tadi. Nah, konsepnya Bapak, ini setengah kayak kafe untuk family, Mbak. Nah, jadi Mbaknya bisa bisa di sini nongkrong lama, snack-snack tradisional, jenang-jenang itu nanti ada. Camilan timbul dulu lah. Ada gatot, ada apa ya? Menarik ya. Yang timbul dulu itu ada rengginang itulah, Mbak. Ada gitu cenil itu. Waduh. Iya, tapi yang membedakan di Warung Tani sama di sini apa nih? Kalau misalnya konsepnya sama-sama family, tapi apa yang akhirnya membedakan di sini nih, Cak? Di sini kita nyediain ini, Mbak, makanan ikan segar, Mbak. Jadi ada gurami juga, ada gurami, ada belut, mujair, semuanya masih fresh, Mbak. Di kolam. Jadi di sini konsepnya lebih diantarkan, Mbak. Lebih eksklusif dan mahal gitu ya. Tapi kalau untuk harganya apakah mahal juga? Oh, enggak, Mbak. Gurami kita jual cuma 46.000 lah, Mbak. Iya, itu 5 on, Mbak. Murah lah, Mbak. Iya. Kita mainnya kayak gini lah, main volume, Mbak. Tapi kalau yang datang nggak banyak ya kita harus banyak gitu, Mbak. Oke, di sini tapi ala-ala restoran gitu ya? Iya. Nah, selain ada makanan tradisional atau menu-menu tradisional, apakah di sini juga ada menu Eropa? Kayak steak, opo-opo gitu loh. Maksudnya biar membedakan dari Warung Tani gitu, Cak? Si goreng sama saya, Mbak. Goreng sama saya, pemirsa. Tapi nanti suatu saat apakah akan dihadirkan mungkin di sini? Ya, bisa juga nanti melihat pasar sih, Mbak ya. Kayaknya lidahnya mungkin ya, kalau cocok nanti ya kita buat juga steak juga lah, Mbak. Gitu, Mbak. Luar biasa. Tapi kalau yang di Warung Tani tadi prasmanan gitu ya. Kalau di sini? Di sini diantar, Mbak. Diantar? Iya, diantar. Tapi prosesnya agak lama dikit lah, Mbak ya. Karena nyaser. Terus belah ikannya. Step by stepnya. Agak lama dikit lah itu, Mbak. Minimal 30 menit lah di sini, Mbak. Kalau Mbaknya kesini orang 15 ya mau sabar dikit lah, Mbak. 30 menit waktunya. Oke, luar biasa. Mbaknya bisa sambil lelenggahan. Nunggu makanan sambil lelenggahan itu, Lelenggahan. Nanti santai-santai ngono loh. Oh, baik, luar biasa. Ini pemirsa nih, kalau bisa pemirsa lihat ya di belakang kita ini ada lorong, terus juga ada kayak bola-bola gini ya, Cak ya. Ini Mbak, memang
kayak dihadirkan supaya lebih apa maksudnya lebih bagus untuk foto-foto dari pengunjung atau gimana? Ini Mbak, belah-belah ini Mbak. Untuk logo Mbak. Oh. Duduk, ya. Untuk duduk Mbak. Kirain cuma buat pajangan aja gitu. Iya, untuk itu selfie mama muda itu, cantik-cantik itu. Nah, itu. Iya ya, akhirnya di sini juga Instagramable. Ya, jadi di lorong ini dengan adanya bola-bola yang ternyata ini tempat duduk, tapi justru membuat kesan menarik gitu ya dari lelenggahan yang ada di wilayah Warung Tani. Iya, Mbak. Oke, Pak, ini selain tempat makan juga sebagai wadah dari komunitas, betul ya, Mbak. Pak ya? Iya. Nah, komunitas apa aja sih Pak yang biasanya hadir di sini, Pak? Di sini banyak Mbak. Biasanya kalau apa ya, kalau ya mungkin masih pandemi lah Mbak ya. Itu biasanya anak-anak muda itu gerombolan-gerombolan tuh. Rombongan-rombongan itu banyak Mbak. Ada GMM, HMI, itu diskusi di sini lah Mbak. Ngopi-ngopi itu kan juga banyak. Oh, gitu. Itu komunitasnya asalnya dari mana aja? Dari masa ada, terus tapi juga ini Mbak apa namanya? Orang-orang yang seneng nyanyi itu loh Mbak. Mak-mak juga banyak. Terus apa sepedaan pancal itu, funback. Ya. Itu juga banyak kalau pagi itu rombongan-rombongan itu banyak. Ya. Kalau dari komunitasnya Cak Pandri sendiri biasanya juga di sini? Aku gak di komunitas Mbak. Ya. Iya, mek boloku akeh ngono lho Mbak. Oke. Iya. Aku mek wong tani koncone sing akeh. Gitu yang datang ke sini. Dari komunitas anak-anak Papua juga biasanya ke sini? Ada. Lek arek papa padha lah Mbak. Perenane mek padha. Tapi biasanya kalau misalnya ada komunitas anak muda seperti itu, jadi kan ikut gabung kah atau hanya sekedar tahu oh ada komunitas di sini gitu? Biasanya mereka Mbak belajar ke saya Mbak. Oh. Belajar kalau masa pertanian, belajar cara budidaya tanaman. Cara menyilangkan tanaman. Ya. Jadi kawin silang tanaman itu loh Mbak. Saya ngajari itu. Terus ngajarin cara landscape. Oke. Cara landscape buat lapangan bola. Itu saya ngajarin. Ada di Muhammadiyah, ada di Tribuana, Unisma itu banyak belajar ke saya. Itu. Iya. Biyen belajar nang wong, saiki wong sing belajar nang Cak Pandri. Iya. Ya sing iso lah Mbak ya. Iso ku mek nandur lho Mbak, nandur ngono ku lho Mbak, tani-tani lho Mbak iso Mbak. Iya. Iku lelane ya ora patek pinter Mbak. Kalah mbek sampean aku. Aduh, ya ora Cak. Ini Warung Tani ini kan berdiri pada tahun 2019 ya, dengan basicnya Cak Pandri ini adalah tukang kebun atau tukang tanam seperti itu. Lalu sekarang berkiprah di dunia kuliner. Iya Mbak. Apakah sekarang sudah betul-betul menguasai untuk bisnis kuliner? Kalau mau ngasih sih belum Mbak. Tapi ya Mbak, berusaha terus Mbak. Karena kuliner itu kan perkembangannya berubah setiap hari Mbak ya. Jadi harus fokus Mbak. Kita nggak fokus kalau ngelola kuliner Mbak. Karena masalah rasa itu kan. Ya. Rasa kita ya kan kepingin asin gitu kadang beda dengan rasanya orang. Beda, gitu, kan. kadang cari uang kasinan kata kita iya, pas itu. gitu. Nah, itu menyamakan itu loh Mbak. Itu makanya ya saya sering di sini Mbak. Iku lek gak pinter-pinter petolai ya apa ya? Iya Mbak. Terus lek petolai sampean pas gak masuk ngono ku nasibnya sampean ya apa iki Cak Pandri? Hari ini kita udah ngeluh aku Mbak. Chefku, tukang masakku. Satu gak masuk, bojoe loro. Dadi ya rada sing nyekel rawon Mbak. Rawon iku lek sing nyekel Tutuk wong iku. Iya, waduh wis. Rasane ya rada ya apa iki kacau, Mbak. pemirsa. Iya. Salah saiki ono rombongan bis Iya. 5 bis ya. Iya. Kadang aku juga bakar dhewe kok, Mbak. Kadang aku bakar dhewe. Oh, gitu. Iya, kalau sudah kewalan aku bakar dhewe. Gitu. Oh, terjun langsung ya, Terjun langsung, ownernya terjun langsung. Iya. Jadi buatan dari ownernya sendiri. Iya. Kipas-kipas apa kipas angin kayak Kica? Oh, enggak, Mbak. Kipas angin sih. Lah tangannya cuma ngene loh. Kipas angin, Mbak. Untuk harganya sendiri di sini gimana? Murah, Mbak. Pasti murah lah. Mungkin langsung aja teman-teman kalau ke sini pasti biasanya aja, kaget mereka, Mbak. Bahasa aku entek 1 juta kok entek 600.000 gitu. Waduh. Itu sering kayak gitu di sini. Hemat 40%. Iya, bisa. Iya, bener, gitu Mbak. ya? Iya. Oke. Iya. Oke, baik Cak Pandri, terima kasih banyak Ya, Mbak. sudah mengizinkan kita semua untuk hadir di sini berbincang dengan Cak Pandri, Siap, iya. owner dari Warung Tani, Kopi Tani dan juga Lelenggahan. Siap, Nah, Mbak. pemirsa, ini tadi sosok inspiratif hari ini yaitu ada Cak Pandri, berawal dari tukang kebun atau tukang tanam, sekarang bisa memiliki usaha kuliner di Malang yang ramai akan pengunjung dari berbagai warga di luar daerah begitu Iya, ya Mbak. Pak ya. Iya.
Oke, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita, saya Indah Andara pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.